dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Cuma Tuhan saja. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan bagi hati saudara. Oh, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Urapilah kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Haleluya. ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
yang selamanya. Kekuatan diriku, Kuatkan hidupku, dapat dalam Yesus, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan Kuatkan hidupku, dapat dalam Yesus. dapat dalam Yesus. Dia Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan menuntut kuasa, tak memulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan menuntut kuasa, sanggup memulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan YouTube Pas Agape dengan Bu Maria. Kita di tempat ini sedang ada di Villa GBI Rem, di mana Pak Supit yang memiliki tempat ini dipakai untuk doa puasa. Puji Tuhan, kami dari berbagai gereja berdoa, saudaraku ya. Ada 50 orang kira-kira ya, saudara, bagi yang mau rindu untuk ikut doa puasa Ester setiap bulan diadakan di tempat ini minggu kedua ya saudaraku. Bisa hubungi nanti saya atau nanti beberapa rekan yang mau ikut doa puasa Ester, tidak makan 3 malam tidak makan dan minum, tapi roh kita semakin kuat, kita mencas di hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan maupun juga di dalam firman Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami sangat bersyukur sekali, berterima kasih. Walaupun secara daging ya lemah, capek, ngantuk, tapi roh kita tetap menyala-nyala, kita tetap strong di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kita kata hamba Tuhan tadi menabung deposit ya untuk doa puasa ini, deposit untuk masa-masa kita ke depannya, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar, di mana kita ada di penghujung akhir zaman. Saudara, kita pada hari yang ke-8 untuk mengadakan doa puasa 40 hari. Saya baru hari ini sempat bikin YouTube-nya ya. Tuhan taruh di hati saya, yaitu kita harus menghancurkan roh-roh penyesat. Sekiranya mungkin pada akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan nabi-nabi Tuhan pun bisa kena pada spirit ini ya, yaitu roh penyesat. Sekiranya mungkin orang-orang pilihan Allah pun bisa terseret, saudara. Sangat disayangkan. Jadi saudara, pada saat ini saya mendorong saudara untuk mengetahui ciri-ciri bagaimana sih penyesatan-penyesatan itu tipis sekali ya, sedikit demi sedikit. Bahkan Rasul Paulus menugaskan Timotius untuk menghadapi pengajaran sesat. Dikatakan di dalam firman-Nya
yaitu dalam Timotius 4 ayat 1 dan 16. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, dan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, mereka melarang orang kawin mengawinkan, melarang makanan ini itu, apa yang diciptakan Tuhan, padahal dengan ucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan kita yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus, ya, puji nama Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang menyeleneh, ya. Katanya kemarin ada teman saya bilang, katanya ini rambut jangan dimerah-merahin, nggak boleh disemir. Aduh, ajaran mana lagi ya? Nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai parfum, katanya gitu ya. Kadang kalau pakai parfum katanya membangkitkan gairah seksual. Aduh, padahal Tuhan sendiri menyukai narwastu, wangian, ya saudaraku, ya. Dan kemudian ada lagi ajaran katanya membuka panca indera roh, ya, membuka bisa melihat-lihat di alam roh, ya saudara. Itu hati-hati karena setan pun bisa membuka, ya saudaraku, ya, panca indera roh. Ada yang orang indigo, orang nggak percaya Yesus saja bisa lihat-lihat alam roh, lihat kuasa-kuasa kegelapan, lihat setan-setan, genderuwo, tuyul, apapun juga, ya saudara. Jadi pada akhir zaman ayo kita lebih lagi melekat pada Tuhan sehingga tahu mengenal apa yang merupakan perbedaan-perbedaan antara anak-anak Tuhan dan yang bukan. Bahkan teman saya udah Kristen pun pada waktu dia hamil dia pakai peniti, saudara, di perutnya, katanya untuk menangkal setan-setan, untuk menangkal untuk bayinya ini supaya selamat. Itu aduh saudaraku, jangan kita ikutin. Kita sebagai orang percaya jangan lagi percaya pada tahyul-tahyul, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah untuk mendekat pada Tuhan dalam doa, dalam baca firman, pengenalan akan Allah. Lebih lagi kita merenungkan firman Tuhan, kita lebih lagi melekat sama Tuhan. Kenal tuh suara Tuhan karena Dia gembala agung kita dan kita domba-dombanya. Terus latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kita latih tubuh kita untuk beribadah. Mungkin kita nggak suka berdoa, nggak suka baca firman Tuhan, males baca Alkitab, tapi kita paksakan diri kita. Kenapa? Kita penting loh ini. Seperti kita vitamin, kita memberi makanan pada tubuh kita, sayuran, daging, 4 sehat 5 sempurna. Demikian juga dengan roh kita. Roh kita harus kita isi dengan firman, dengan doa, dengan puasa bahkan. Kenapa? Karena kita mematikan kedagingan kita. Kedagingan tubuh dosa ini harus dimatikan, ya, sehingga kita muncul roh kita, manusia roh yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus, dihidupkan, tersambung kembali dengan Tuhan. Itu yang harus menguasai kita sehingga kita dikatakan akan serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan menuju kesempurnaan. Sekarang belum sempurna, tapi kita terus, ya, menuju kesempurnaan sama seperti Tuhan sempurna, hidup kudus, hidup benar, ya, dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi firman Tuhan juga ditambahkan di dalam ayatnya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak akan pernah mengenal engkau, enyahlah engkau hai sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan sangka saudara punya kuasa, punya karunia, ya, walaupun dalam Tuhan bahasa roh sekalipun, tetapi kalau tujuanmu tidak benar, hatimu tidak lurus, saudara akan masuk spirit, ya, spirit penyesatan, spirit sihir, ya, spirit apapun. Sekarang gereja memakai cara-cara yang supranatural. Kenapa? Tekanan makin kuat, ya, di akhir zaman ini. Mereka mencari kuasa yang lebih dahsyat lagi. Ya, kalau kedukun malas, ya, kalau ini udah nggak benar, ya, kedukun ke orang pintar udah nggak mau karena orang Kristen. Tapi mereka akhirnya mencari dukun-dukun rohani. Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang dicari, yang punya kehebatan, mujizat, ya. Mereka mempunyai karunia penglihatan, nubuatan. Itu yang dikejar sama orang-orang Kristen akhir-akhir ini. Maka hati-hati saudara. Jangan kita terkecoh, jangan kita tersesat, ya. Kenapa orang Kristen bisa tersesat? Satu,
kurang pengenalan akan Allah, malas baca firman, malas melekat sama Tuhan. Ya, kedua, tidak bergaul karib dengan Tuhan, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Padahal Tuhan bisa berbicara pribadi lepas pribadi. Tuhan rindu untuk berbicara dengan kita. Asal kita mau bergaul dengan Tuhan dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Ya, doa pribadi kita dalam ruang kamar kita. Kita bisa terus membangun hubungan dengan Tuhan itu hari lepas hari. Ya, saya juga belum terlalu peka banget nih sama Tuhan. Tapi saya mau Tuhan, aku mau belajar lebih peka lagi untuk mendengar suaramu. Aku mau tenangkan jiwaku, hatiku lebih lagi dalam doa, pujian, penyembahan untuk lebih lagi peka dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kenapa orang tersesat? Dia keras kepala. Dikasih tahu bebal ya. Jangan, ini jangan, hati-hati. Oh, malah marah ya. Dikirain oh kamu menghakimi. Oh, saya juga dulu begitu, nggak percaya. Ini hati-hati Cimaria, ini nggak benar, orang ini, hamba Tuhan ini, nabi ini. Kita udah terpukau sama karunia-Nya, kehebatannya, saudaraku ya. Padahal ujung-ujungnya yaitu akhirnya pelecehan seksual, sodomi, jatuh dalam dosa perjinahan ujungnya, dan juga jatuh dalam dosa mamon, keuangan ya, dengan ambisi-ambisi supaya terkenal. Banyak hamba Tuhan punya ambisi-ambisi pribadi, saudara. Bukan kemauan Tuhan, bukan rencana Tuhan. Mari kita miliki hati yang murni untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan kita mulai mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, juga menyayangi jiwa-jiwa di sekeliling kita. Baik keluarga kita dulu, ayo kita rebut Yerusalem, baru kenalan saudara ya, baru yang lain dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jangan kita ke ujung-ujung bumi dulu pelayanan sana sini, tapi keluarga kita tidak pernah diperhatikan, keluarga kita tidak pernah didoakan, keluarga kita kacau balau, bahkan ada yang belum mengenal Kristus. Mari kita beritakan kabar baik, kita jadi contoh dan teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, saudaraku. Dan yang keempat, mereka yang mempunyai ambisi-ambisi pribadi ya biasanya jatuh dalam dosa penyesatan, mengejar kuasa. Oh, gue mau punya mujizat, oh gue bisa menubuat, oh gue bisa penglihatan ini itu. Maka belajar alam roh itu makin marak gitu ya, makin akhir zaman ini. Gue pengen lihat-lihat nih di alam roh gimana. Padahal itu yang iblis sedang taruh di hati untuk punya ambisi. Ya, untuk punya kekuasaan, bahkan bisa punya kekayaan ya, dengan pelayanannya yang hebat, menumpang tangan orang sakit sembuh. Ya, otomatis banyak juga orang yang memberi ya, uang pasti datang melimpah, saudara. Itu yang menjadi tujuan para penyesat. Tidak terasa dia dimasuki oleh roh-roh penyesatan di akhir zaman. Oleh sebab itu hati-hati, jaga hati. Jangan supaya kita terseret oleh roh-roh penyesat ini ya saudara. Maka hanya satu kuncinya supaya kita tidak tersesat di akhir zaman. Ayo kita bangun hubungan karib dengan Tuhan mulai hari ini, saudara. Punya komitmen, punya kesetiaan untuk sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Masa si Tuhan nggak bukakan rencananya? Masa si Tuhan nggak bukakan masa depanmu? Masa si Tuhan nggak berikan arahan nggak berikan tuntunan baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun juga masa depan ya, pelayanan apapun kita minta tuntunan dari Tuhan. Jangan pakai pemikiranmu, caramu sendiri ya, karena kekuatan manusia terbatas, kekuatan kita mengandalkan orang juga terbatas. Mungkin orang nolong kita sekali dua kali, tapi ayo kita datang pada sumbernya Tuhan gitu, penolong yang sungguh, sumber kelimpahan kita Tuhan ya, sumber segala-galanya Tuhan, sumber kehidupan kita Tuhan. Jadi kita ayo cari sumbernya ya. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal pun yang sungguh-sungguh dalam Tuhan juga sumbernya Tuhan. Mari kita datang pada sumber yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Orang lain dari hamba-hamba Tuhan yang lain itu konfirmasi. Oh iya benar, firman-Nya benar ada. Oh iya benar, kita setuju karena ada Roh Kudus dalam kita, roh kebenaran. Jadi pada saat kita, kuncinya supaya kita tidak tersesat di akhir zaman, ada alarmnya, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hati kita. Pada saat engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada Roh Kudus yang roh kebenaran itu yang mengucapkan dalam hati kita. Ayo bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan karib dengan Tuhan, dan peka mendengar suaranya lewat Roh Kudus, roh kebenaran. Aktifkanlah karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya membedakan roh. Jadi pada saat kita dekat orang ini, hamba Tuhan ini, dari bicaranya, dari caranya dia melayani, kita bisa tahu ini orang sesat apa enggak. Ya, oleh sebab itu daripada kita terhamiri, lebih baik kita cut saja ya. Karena saya juga begitu, oh ini cut aja, ini hamba Tuhan gak benar. Oh ini hamba Tuhan mamon. Oh ini hamba Tuhan penyesat. Oh ini hamba Tuhan mau terkenal. Oh hamba Tuhan ini punya ambisi pribadi. Kita langsung cut aja ya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mungkin
mungkin saudara pernah bergaul dengan hamba-hamba Tuhan itu, bahkan sudah dinubuatkan tumpang tangan, saudara bisa letakkan kepala saudara pakai tangan saudara pakai minyak urapan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua hubungan batin dengan hamba Tuhan ini aku putuskan di dalam nama Yesus. Semua spirit-spirit yang tidak benar aku patahkan di dalam nama Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Bapak, untuk setiap penonton YouTube Pas Agape, biarlah kami murni, hati kami benar-benar Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, sehingga tidak tercemarkan oleh roh-roh penyesat sedikit pun, karena kami belajar Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan kami tidak terseret. Di dalam nama Yesus, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh penyesat, saat ini kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Nyah, keluar, keluar, keluar dari roh jiwa tubuhmu, keluar dalam nama Yesus. Biarlah kami mintakan Roh Kudus yang murni, Roh Kudus, Roh kebenaran yang memenuhi roh jiwa tubuh kami, yang akan memeliharakan kami terus sampai kedatangan-Mu. Kami hidup benar, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Pada saat Maranatha kami boleh terangkat bersama dengan Tuhan, bersama-sama di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.